hadapan-Mu. Kami ulat dan cacing Tuhan. Tuhan Yesus, tapi kami mau setia, kami mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya, sehingga Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi semua kami jemaat di sini, sehingga Engkau angkat selubung di antara kami, sehingga kami mengerti apa maksud daripada perkataan-Mu Tuhan. Janganlah keraskan hati kami Tuhan, biarlah Engkau berbicara dalam hati kami dengan lemah lembut, sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan-Mu Tuhan dan melakukannya yang penting Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatakan Engkau, katakan isi hatimu, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nanti ya untuk minggu depannya, sebelum kita ada firman ya, kita kasih dulu kesaksian. Siapa tahu ada yang mau bersaksi, ya kan? Apa yang disaksikannya selama 1 minggu. Itu yang penting ya. Kita bersaksi, bukan bersaksi asal bersaksi aja, tapi bersaksi benar-benar apa yang kita alami. Saksi itu kan saya bilang melihat, mengalami, ya, melakukan, itu saksi. Jadi kalau kita menyaksikan Tuhan, kita mengalami Tuhan. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi kita rasakan kebaikannya dalam hidup kita. Kita rasakan pertolongannya. Firman kita pada sore hari menjelang malam ini adalah berbicara mengenai visi. Visi itu artinya apa? Tujuan kita. Kalau kita mau berjalan, ya pasti ada tujuan. Saya keluar dari rumah, saya ada tujuan. Saya mau kemana? Mau ke Senen. Kalau ibu-ibu ke Senen mau ngapain? Mau beli baju, ya kan? Ada tujuan. Tapi kalau misalnya kita keluar rumah terus muter-muter, nggak ada tujuan, ya. Habis itu berangan-angan kita, angan-angan begini, ditabrak lah. Jadi kita keluar itu mesti ada tujuan. Ya, Bapak Ibu jangan biasakan keluar rumah nggak ada tujuan. Ya, nanti akan berangan-angan dia, nggak jelas. Ya. Mau ke Bogor, tahu-tahu ke Bandung, habis-habisin waktu, habis-habisin uang, habis-habisin tenaga, ditabrak orang pula. Ya. Jadi kita ini sebagai umat Kristen, kita punya tujuan. Bapak Ibu mengaku Kristen, pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Apa tujuannya? Pernah nggak kita bertanya apa sih tujuannya? Umat Kristen aja, datang orang ke gereja, kita ke gereja, ya kan? Selina ke gereja, saya ikut sama gereja. Nggak ada tujuan sampai di sini itu katanya mampir dulu di Pulau Gadung, beli mie ayam, nggak ada tujuan. Habis itu udah kenyang lupa dia pulang. Tujuannya apa? Kita ini tujuannya itu Kristen. Tujuan kita itu apa? Siapa yang bisa? Tujuannya? Cari Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu. Lina, tujuannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Tapi biasanya tujuan itu mesti ada. Untuk kita apa? Kalau kita mesti pergi ke Senen, kita kan pasti ada tujuannya. Entah mau makan mie ayam atau mau beli baju apa itu kan? Oh, baju. Ya. Amin ya. Jadi ada 2 tujuan di dunia ini dan tujuan nanti di surga. Kita itu selamat di dunia ini, selamat juga di akhirat. Selamat dunia akhirat. Apa itu selamat dunia akhirat? Di dunia ini kita bisa selamat, ya. Bisa kita diberkati Tuhan. Nanti di surga. Ya, jadi kan enak. Di surga nanti kita di Firdaus. Minimal di Firdaus lah. Karena itu Firdaus ada kotanya Yerusalem Baru. Yerusalem Baru itu ada tamannya. Tamannya Firdaus. Di Firdaus saja udah enak. Di sana ada buah-buahan yang paling manis, yang paling enak, yang paling semuanya ada di bumi yang tidak pernah kita bayangkan.
Nano-nano rasanya, rasa durian, rasa rambutan, rasa mangga, paling enak semua. Ya. Itulah di surga nanti kita tidak ada lagi sakit penyakit. Nah, ada lagi sakit. Kalau sekarang masih sakit encok, hilang. Ya, sakit kantong, kanker ya, hilang. Gak perlu lagi kita nggak belanja lagi, tinggal ambil aja. Sana disediakan ada air yang jernih, air kehidupan. Kita minum, kita disegarkan. Nah, jadi tujuannya sekarang di dunia dulu tujuannya apa? Di dunia ini kita tidak menderita, ya, tidak menderita, tidak kesusahan. Ya, kita hidup sama dengan orang yang lain juga, sama dengan orang yang lain. Tapi kita kalau persoalan kita ada, Tuhan Yesus menolong kita, ya, sehingga tidak kita mengalami misalnya jatuh tergeletak. Tapi Tuhan kadang jadi kita tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan menopang kita. Itu kan, ada nyanyinya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelora dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Nah, kalau di dunia ini kita tetap tenang teduh, walau ada macam persoalan, walau 1000 gelombang, tetap tenang teduh. Nah, itulah di dunia ini. Ya, jadi di dunia ini kita bukan mencari harta, mencari keangkuhan hidup, mencari keinginan daging. Itu semua adalah binasa. Ya, tapi kalau harta kita cukup, misalnya kita mau makan ini ada, mau pergi ke Bogor ada ongkos, mau nyekolahkan anak ada, semua ada disiapkan oleh Tuhan. Mana nggak perlu kita lihat, cuma kita minta aja. Maka Tuhan memberikan kita percaya, yakin. Orang yang tidak yakin, yang mendua hati, bimbang, tidak akan mendapat apapun. Ada ayatnya. Jadi kalau meminta sama Tuhan, jangan mendua hati atau bimbang, karena iblis itu pasti menteror kita. Nah, kan belum dapat kan kau berdosa apa segala macam, tidak ada urusannya dengan dosa, ya. Memang kita hidup semakin hari semakin harus memuliakan Tuhan, menguduskan Tuhan. Tetapi kalau kita minta ini kebutuhan anak saya, Tuhan pasti kasih. Gak ditunggu-tunggu dulu kau harus berbuat suci dulu, gak ditunggu-tunggu, kau butuh sekarang dikasih. Kemarin ada kesaksian ya dari Ibu Puji ya, ada di situ dia punya anak ya, orangnya udah janda, seorang janda ya, nggak datang dia Puji ya, kalau nggak kita suruh saksikan di sini. Oh, di Parung ya, nanti minggu depan kita suruh dia kesaksian. Anaknya itu dua-duanya masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Solo dan di Bojonegoro. Seorang janda, saya nggak punya uang, tapi ibu berdoa, dia berdoa minta sama Tuhan. Lalu apa? Lalu datang telepon daripada kakak iparnya. Ini kau perlu uang ya? Ini dikasih. Siapa yang gerakan? Kan Tuhan. Karena dia sudah berdoa. Ya. Saya juga, ibu saya ya, ini di sini ada orangnya saksikan. Kami semuanya itu, bapak kami cepat meninggal ya. Masih kecil-kecil, udah nggak ada lagi. Tinggal ibu kami inilah. Tapi semua kami 6 orang masuk negeri, bukan PTN semua. Bahkan nggak tahu dari mana uangnya. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, jadi itu makanya di dunia kita selamat. Artinya kita ditolong oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Masing-masing berbeda-beda. Nggak sama semua. Walaupun persoalannya sama, masalah uang kuliah,
macam-macam cara Tuhan. Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat kaya, ya, dan sangat-sangat banyak caranya. Makanya dia Tuhan. Masakan Tuhan tidak bisa berjanji dan menepatinya? Tuhan pasti bisa. Di sini ada firman-Nya semua. Ini ada, jadi tujuan kita tadi supaya kita tidak tersesat, maka kita carilah Tuhan. Tuhan itu membimbing kita lewat tengah malam. Ada tuh di Mazmur. Tengah malam, waktu jaga malam, waktu jaga pagi, dia membimbing kita terus supaya kita jangan tersesat. Malam itu apa artinya? Malam itu dalam keadaan kita yang paling gelap, ya, keadaan kesusahan kita. Setiap orang pasti ada mengalami malam. Malam itu adalah masalahmu yang paling berat, ya. Makanya tadi kita nyanyikan itu supaya ingat, kendati begitu berat permasalahanku, macam mana ini di ujung tanduk, ya, hidup atau mati. Itulah masalah yang paling berat. Tapi aku tidak gentar walau sedikit pun tidak gentar, sebab Tuhan memegang tanganku. Ya, kalau Tuhan memegang tangan kita nggak usah takut, nggak usah gentar. Yang kemarin saya bilang kan, perintah Tuhan jangan khawatir. Sekarang masih ada nggak yang khawatir? Coba angkat tangan. Nggak ada ya. Nanti juga keluar dari tempat ini jangan khawatir. Amin. Kurang keras. Amin. Amin. Ya. Itu perintah itu. Jangan khawatir. Kalau itu kan diperjelas lagi kan. Sedangkan burung-burung di udara tidak memanen, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung, dikasih makan. Apalagi kamu. Jadi dijelaskan lagi burung-burung. Terus bunga bakung di padang yang satu hari layu, didandani Tuhan dengan keindahan. Jadi satu hari aja dia bunga bakung itu lihat, satu hari besok udah nggak ada lagi dia. Cuma satu hari aja dikasih keindahan luar biasa. Bahkan dikatakan Salomo aja kalah, dia berwarna-warna semuanya. Itu aja dikasih Tuhan. Apalagi kamu. Jadi, jangan khawatir. Ya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Tapi kan kalau tapi itu iblis yang ngajarin. Tapi. Iblis selalu merusak pikiran kita sehingga kita ragu. Kalau udah ragu sama firman Tuhan berarti tidak percaya. Tidak percaya berarti berdosa. Kalau kita bilang itu, jangan khawatir, ini aja nggak bisa kita kerjakan ya. Berdosa. Ada satu perintah Tuhan aja nggak bisa, apalagi banyak yang lain kan. Jangan khawatir. Nah, tadi kita punya tujuan, ya. Tujuan kita adalah untuk di dunia selamat, di akhirat selamat, di surga. Nanti kalau di dunia ini kita sudah selamat, berjalan bersama Tuhan, jangan khawatir, di surga pasti selamat. Nah, jadi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tujuan kita itu tadi apa? Supaya selamat apa? Supaya selamat maka kita mendekatkan ke Tuhan, mendekatkan diri Tuhan. Mendekatkan diri Tuhan apa? Melayani Tuhan. Kalau pelayan itu kan dekat-dekat sama tuannya, ya kan? Tuannya nyonya baru bangun langsung datang. Ya, masa apa kita hari ini kan gitu, dilihatnya. Terus apa lagi? Nya katanya kan? Ini disapu, ini dikasih makan nggak ini apa ini? Hewan-hewan peliharaan ini. Anjing-anjing dikasih makan, kucing dikasih makan. Kan begitu. Iya. Nah, nanti ini disapu nggak, diempel nggak? Jadi dia paling dekat sama tuannya. Jadi kalau
Tetangga kata tetangga, kita bangun betul bangun tetangga masih tidur, ya kan? Jangan dekat, tapi menjadi pelayan. Pelayan itu kan dia lihat nih arahan tuannya kemana nih. Tuannya misalnya mau ini, saya hari ini nggak mau makan katanya, mau minum susu aja, nah, dia minum susu kan gitu. Pokoknya apa yang diinstruksikan oleh tuannya itu pasti dilakukan. Itulah pelayan. Pelayan tidak memikirkan urusannya. Waduh, Bu, saya telepon dulu ya, bebek saya di kampung belum dikasih makan nih. Gak ada, dia banyak begitu. Sebentar dulu, nyonya masak aja itu sendiri. Saya mau telepon dulu di kampung. Di mana anak saya sana kemarin udah dikasih belum makan. Nggak pernah memikirkan dirinya sendiri. Seorang tentara tidak memikirkan masalah-masalah keluarganya supaya dia berkenan kepada komandannya. Itu kan firman Tuhan. Kalau katakan komandannya siap baris, gitu. Siap hormat, gitu. Kau ini sapu halaman kita, siap sapu. Ini komandan itu kayak pelayan. Jadi supaya kita dekat adalah kita harus menjadi pelayan Tuhan. Jadi orang Kristen itu rugi besar kalau dia tidak melayani Tuhan. Rugi besar. Makanya pelayanan itu apa yang melayani? Kayak ini cuma gitu. Bisa melayani. Ya kamu bisa melayani. Apa persembahan? Itu melayani. Menerima tamu, melayani. Memasak, ya, untuk makan kita, Pak Benci itu melayani. Semua main musik itu melayani supaya kita di sini nyaman beribadah, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ya, jadi orang Kristen yang paling kasihan adalah orang yang tidak melayani Tuhan. Datang ke gereja, pulang. Datang ke gereja, pulang. Besok diajak temannya jalan-jalan mancing, nggak ke gereja. Nah, itu tetangga begitu. Tetangga itu tidak dekat sama tuannya. Namanya tetangga. Tapi kalau pelayan dekat sama tuannya. Dia juga tungguin tuannya, udah tidur belum ini? Kalau tidur baru dia tidur. Dia paling dekat. Ya, sebentar ke sini kan. Mana tongkat saya? Tongkat. Kalau dia jalan kayak saya kan ada tongkatnya. Kalau mana tongkatnya? Sepatu mana? Begitu. Jadi kita paling rugi kalau apa kita rugi? Tidak melayani Tuhan. Jadi ambillah pelayanan apa kamu bisa sinyal, bisa WL, bisa overhead proyektor, bisa persembahan, bisa itu melayani Tuhan, ya. Jadi tujuan kita tadi akan tercapai di dunia, kita akan selamat di akhirat, di surga nanti kita akan masuk di Firdaus. Ya, melayani Tuhan nanti Tuhan akan melayanimu. Ya. Kalau kau melayani Tuhan yang melihat apamu, pekerjaan apa urusanmu. Misalnya kita ini kan jadi melayani Tuhan kan menjadi pegawai Tuhan kan. Kalau pegawai Tuhan sakit perut datang, kenapa kau sakit perut? Nah ini pergi puskesmas, kasih obat, kasih uang, gitu. Kalau pegawai, ya, kalau nggak pegawai, Tuhan saya sakit, ya kamu siapa? Siapa? Nggak kenal ya, sorry ya katanya. Nggak kenal. Tapi kalau pelayan atau pegawai Tuhan, kalau ada masalah kita kasih tahu Tuhan pasti bereskannya. Kenapa? Karena ini kan melayani saya. Kalau misalnya saya
misalnya mau memuliakan Tuhan, dia selalu setia. Dia setia. Menyiapkan semua peralatan kita di sini, ngangkut ini, itu melayani Tuhan. Ya, jadi jangan kita tidak melayani Tuhan. Sama kayak tetangga itu datang, kalau rame-rame datang dia, apa ini? Nah, udah itu nggak ada apa-apa, pulang dia, nggak dekat. Kalau pelayan di situ terus dia dekat, pegawai Tuhan. Jadi itulah, ya. Nah, ada firman satu ya yang kita bagikan di sini. Tuhan itu tidak pernah memaksa kita mau melayani, mau enggak. Dia ada aturan main. Tuhan itu sudah memberikan aturan main. Kalau aturan main bola kaki, kamu pegang, ya kamu kasih salah, nggak bisa. Jadi nggak usah kita kasihan. Ya Tuhan sudah ada aturan kok. Begini kau begini, begini kau begini. Kau begini mengikuti Tuhan, kau diberkati. Kau tidak mau mendengarkan Tuhan, kau dikutuk. Coba kita baca Ulangan 30 ayat 15. Ulangan 30 ayat 15, 16 sampai 19. Coba kita baca yang keras ya. Firman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman jangan dalam hati, harus kita baca, kita dengarkan ya. 1 baca ya, 2 ya. Ingatlah aku. Nah, di sini dikasih tahu. Ada 2 ini yang mau dikasih sama Tuhan. 1 adalah kehidupan, keberuntungan. Gak ada di dunia ini yang kebetulan. Keberuntungan itu dikasih oleh Tuhan. Kematian dan kecelakaan dikasih oleh setan. Jadi ini ada, pilih mana? Kan begitu. Coba 16. Baca 1, 2 ya. Ini yang pertama, ya memerintahkan kepadamu untuk apa? 1, mengasihi Tuhan. 2, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 3, berpegang pada perintahnya, ketetapannya dan peraturannya. Ini menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan dulu, ya. Menuruti jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan. Kan ini kan dia kasih pilihan sama kita. Mau nggak mengasihi Tuhan tadi? Di sini mau nggak mengasihi Tuhan? Mau. Ya. Tapi jangan hanya di mulut aja loh, harus di hati juga. Jadi kita mau diberkati, mengasihi Tuhan. Ini jalannya. Apalagi kalau menjadi pegawainya, menjadi pelayannya, pasti Tuhan mengasihi kita. Karena kita ini tujuannya adalah untuk menyenangkan Dia, menyenangkan Tuhan. Ya, jadi tadi katanya kan mau menyenangkan Tuhan, maka itu dunia benar mau menyenangkan Tuhan. Ya, menyenangkan Tuhan, jadilah pegawai Tuhan, pelayannya. Nah, coba 30 ayat 17. Kita baca 1, 2 ya.
ya, maka kamu akan binasa. Tadi kan kau tidak mau menuruti perintah Tuhan, bahkan kau dipengaruhi untuk beribadah kepada Allah lain, kepada setan-setan, kepada dukun-dukun. Nah inilah kau akan binasa. Udah binasa di dunia, kau binasa juga nanti di neraka. Ya, dia tidak ada Firdaus, hanya dua, Firdaus atau neraka. Nah ini pilih, tidak mau menuruti firman Tuhan, tidak mau, ya namanya tegak tengkuk, keras kepala. Itu kalau kau keras kepala, kau akan binasa. Tapi kalau tadi kamu mau menuruti firman Tuhan, kamu akan hidup, ya, dan berkembang biak. Hidup itu perlu apa? Hidup itu perlu apa? Hidup, makan. Benar. Hidup ya, kalau nggak ada makan mana bisa hidup kita? Matilah. Tidak ada makan lemas gitu kan. Jadi supaya kita hidup, maka kita dikasih makan. Yang ngasih siapa? Tuhan. Berarti kalau kita hidup, ya, tadi kita akan dipelihara oleh Tuhan, dikasih rezeki. Kamu makan dulu di warteg, kamu belum makan. Nah, dikasih uang sama Tuhan. Melalui siapa? Nggak tahu kita. Bisa aja melalui macam-macam. Jadi inilah, pilih mana kita? Kita memilih mematuhi Tuhan atau melawan Tuhan? Mematuhi Tuhan. Ada nggak mau di sini yang mau binasa, yang mau menderita, susah, melarat? Ada nggak? Nggak ada kan? Manusia, namanya manusia maunya ya makan, yang bisa tidur nyaman, bisa berkembang biak, bisa keluarganya juga dipikirkan Tuhan, dikasih juga makan. Karena disuruh berkembang biak, yang ada keluarga dikasih makan, ya pasti dikasih. Masa kita aja dikasih makan, anak saya, istri saya nggak dikasih makan sama Tuhan, mati lah nanti dia. Jadi bagus nih kamu memikirkan makan. Nomor satu, makan dulu. Ya kalau nggak makan susah kita. Makanya Tuhan ngasih makan 5.000 orang itu. Dikasih makan dulu, ini orang-orang ini kan dikasih makan. Tuhan itu baik, dikasih kita makan. Ya. Nah coba 19. Kita 1, 2, ya. Ya, ini Tuhan memanggil saksi ya. Semua alam semesta jadikan saksi. Saya tidak akan berbohong pada Tuhan. Tuhan itu kalau firman-Nya tidak bisa dilakukan sama dia, janjinya tidak ditepati, Tuhan malu. Tuhan masa nggak bisa menjadi janjinya. Jadi dia kalau nggak percaya nih supaya dikuatkan, ini saksi-saksi. Hari ini aku hadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Kehidupan itu berkat, kematian itu kutuk. Pilih mana? Pilih kehidupan, pilihlah berkat. Jangan kau pilih kematian. Kematian tadi kenapa? Kematian memberontak terhadap Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah ini kau akan mati, binasa. Kalau binasa berarti Tuhan tidak pelihara. Kalau hidup berarti Tuhan pelihara. Jadi kita hidup sampai hari ini berarti ada pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan misalnya kita hidup di dunia, bisa sendiri kok, nggak mungkin. Karena setan itu mengaum-ngaum kita, kalau bisa dibinasakan, ditelan. Sampai hari ini kita masih hidup, bernapas, masih bisa di sini berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan. Ya Tuhan pasti pelihara. Kalau enggak kita dipelihara, kita udah di Pondok Rangon.
fast ride kan, sananya itu kami mau masuk ke fast ride, potong rambut dulu baru, wah gawat ini. Tapi lewat itu baru lihat rumah masa depan. Ya tapi kita tidak akan mati kalau belum diizinkan Tuhan. Nah ini, jadi kita mau pilih mana, mau mengikuti Tuhan atau mau berjalan menurut pikiran kita. Ikutilah Tuhan, kau akan hidup. Hidup itu berarti dikasih makan. Gak mungkin kau hidup kalau gak dikasih makan. Si Lina ini bisa gak dikasih makan 6 bulan masih hidup? Gak bisa. 1 hari, 2 hari aja lu kelaparan kan? Hah? Secara kedokterannya medis, orang itu paling tidak makan 2 minggu, paling kuat gitu. Ada yang seminggu, tapi orang paling tahan itu 2 minggu. Tapi ada yang yang seminggu gak kuat lagi, udah mati. Ada yang 3 hari nggak makan, mati. Jadi kalau kita hidup itu berarti kita dipelihara. Seperti tadi burung di udara, tidak memanen, tidak menuai. Dia dipelihara Tuhan. Itu contohnya tadi Tuhan. Kau jangan khawatir, lihat burung-burung. Burung-burung itu apa kerjanya? Burung-burung itu tidak diam aja, tapi hinggap ke satu pohon, hinggap ke pohon yang lain. Kan nggak bisa diam dia, terbang sini, terbang sana, terbang sini, terbang sana. Maksudnya juga kita begitu. Ya. Kalau kita menghadapi masalah, kan saya bilang sama kemarin ini, kalau ibu ada masalah, jangan berdoa. Saya udah berdoa Pak, cuma diam aja, salah. Berdoa ora et labora. Berdoa tapi kau bekerja juga, jangan cuma aja keluar. Kemana pokoknya keluar. Ke rumah puji nggak apa-apa, ceritakan begini-begini kan. Dari situlah Tuhan bisa memberkati. Jadi kalau kita ada masalah, berdoa nomor 1. Habis itu kita bekerja pokoknya tak kemana aja kita loncat-loncat kayak burung itu. Kesinilah berayun-ayun dari sini ke sini, dan ayun-ayun dari satu dahan ke dahan yang lain. Maksudnya dia hingga ke sini ya, mungkin solusinya nggak ada. Tapi dari kita begini ada solusi. Saya dulu menghadapi masalah, saya nggak diam aja, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Tahu-tahu ada informasi, siapa yang bisa menunjukkan. Saya ke sana, saya ceritakan masalah saya. Oh kecil, saya bisa membantu kamu. Gitu. Jadi untuk apa kita hidup dalam Kristenannya? Kalau misalnya kita masalah, bekerja, ya, nggak tahu pun apa yang kita kerja, loncat aja kayak burung itu, ke sini kau, ke sana kau, ya, kemana aja, jangan di rumah aja. Nanti kau bilang Tuhan tidak menolong, ya salah. Kau kan harus bekerja dan berdoa dan bekerja. Jadi seperti burung itu aja. Contoh Tuhan pula burung kan, ya udah ikutin aja. Tapi jangan khawatir. Kayak khawatir itu yang saya bilang itu yang di NTT itu ibu bawa apa, pisang berat kepalanya ini kan sampai lehernya udah cekek, susah bernapas. Naik oto di sana itu namanya mobil apa ya, angkutan. Tapi truk itu, naik truk dulu dari situ kan. Ininya pisangnya masih di atas begini, sudah itu turunkan saja. Nanti kok sampai enggak bapak katanya kan, ini tidak sampai kalau tidak saya. Aduh susah. Ini orang keras kepala. Padahal pisang taruh di bawah, nanti sampai juga. Mau kemana? Mau ke Momere dia kan, dari Kupang mau ke Momere. 7 jam dia begini. Itu sering kali kita juga begitu, yang ketawa kan. Kita itu gambaran kita. Katanya sudah berdoa sama Tuhan, sudah diserahkan, tapi masih khawatir. Itu kan sama aja, bebannya kan diangkat terus. 7 jam coba begini, lama-lama lehernya udah tidak bisa lagi bergerak.
kita udah serahkan masalah kita sama Tuhan, udah urusan Tuhan itu. Ya udah jalan aja. Yang penting kita salah di sini, nanti ada solusinya kok. Kalau kita percaya sama Tuhan, tidak bimbang. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, nggak mendapatkan apa-apa. Ini yang banyak juga orang yang bimbang itu. Benar ya Tuhannya? Benar juga sih. Enggak juga. Itu yang bimbang nggak dapat apa-apa. Tuhan nggak mau ngasih dia. Biar aja tahankan. Nah, selanjutnya adalah perlu kita untuk belajar berhikmat. Masih ada waktu ya. Berhikmat ya. Coba kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 6. 2 ayat 6 sampai 9. Ya, ini ya, kita akan membaca dengan bersuara ya. 1, 2, ya. Ayat 7. Jadi dalam mengikuti Tuhan kita harus berhikmat. Berhikmat. Jadi jangan mengikuti hikmat-hikmat dunia ini, ya manusia. Langsung tanya sama Tuhan. Karena dunia ini, ya hikmat dunia ini berasal dari penguasa dunia. Yaitu siapa penguasa dunia? Roh jahat, iblis, setan. Ini penguasa dunia yang akan dilenyapkan. Ini mereka ini akan dibakar nanti di neraka. Ya. Ada penguasa-penguasa di udara, ada roh-roh jahat, ada setan, ada iblis. Inilah penguasa dunia sesungguhnya. Jadi kalau kita ada masalah, kita berdoa. Saya misalnya mau ketemu sama orang, nih pejabat. Saya berdoa, Tuhan Yesus kau berjalan mendahului saya, sehingga saya akan berjumpa dengan dia dengan damai sejahtera sukacita. Apa yang nanti saya minta akan dikasih. Dia berjalan dengan Tuhan. Jadi kita mengikuti dari belakang. Jadi kita langsung bertanya kepada Tuhan. Tuhan itu juga tidak mengasih tahu semua rencananya. Tidak mau dia kasih tahu. Kenapa? Karena setan akan mendengar sehingga rencana Tuhan digagalkan. Kan firman Tuhan mengatakan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi bagaimana supaya tidak pernah gagal? Jangan dikasih tahu sama setan. Jadi kalau dia kasih tahu sama kita, ya, setengah-setengah, nggak semuanya. Kenapa Tuhan nggak dikasih tahu semuanya? Nah, gitu. Contohnya lah ya, contohnya itu di Marah, orang Israel pergi ke Marah. Marah itu artinya pahit, ya artinya pahit. Tuhan bilang kau pergi ke Marah, jalan
sampai marah, airnya pahit nggak bisa diminum. Orang itu 3 hari udah kehausan. Baru di situ orang disuruh sumur. Kenapa itu Tuhan enggak? Tuhan itu katanya kejam. Tuhan itu katanya tidak adil. Kenapa kami dibawa ke sini untuk dibunuh? Kenapa nggak dimasukin di Mesir aja? Nah itulah Tuhan nggak mau kasih tahu rencananya. Habis dari marah mereka dibawa ke Edim. Di sana adalah yang berlimpah-limpah kurma, 70 pohon kurma udah matang, cuma tinggal makan dengan air yang bersih, oase 12 sumur. Di sana mereka minum-minum sambil mandi berlebihan airnya. Kalau dikasih tahu nanti kan iblis akan membatalkan. Jadi seringkali kita nggak tahu Tuhan juga. Saya kemarin dari Pontianak, kan adik saya yang hakim itu ada bermasalah keluarganya, rupanya ada orang namanya hakim nggak senang dengan putusannya gimana. Tadi lalu taruh di situ di rumahnya sana. Orang yang benar, ketaruh apa dengan itu ya, istrinya goyang, stres. Kita ke sana, kamu pergi dulu ke sana, tapi nggak dikasih tahu lagi kemana ya, pergi sana. Nah kita doakan rumah itu kan kalau rumahnya itu panas, karena tangan orang di situ apa sesuatu sehingga berantem aja suami istri berkelahi. Gak ada kedamaian. Habis itu kan saya terus kemana lagi balik ke Jakarta ke Jogja. Itu saya ke Jogja. Kebetulan mertuanya di sana, dia datang ke sana ke Jogja. Berdoa di sana, dipulihkan. Jadi Tuhan itu ngasih tahu setengah-setengah, sedikit. Kita taat nggak? Kan kita mesti taat. Walaupun seolah-olah ini nggak ada hubungannya, ngapain? Kenapa nggak langsung aja? Tuhan itu menyelesaikan masalah sesuatu dengan tuntas. Dikasih tahu ini sedikit. Gak semuanya dikasih tahu. Kalau dikasih tahu semuanya, tahulah dia iblis. Oh ini rupanya rencana Tuhan. Gagalkan yuk, digagalkan. Sehingga Tuhan dipermalukan, bukan dimuliakan ya, dipermalukan. Kan iblis kan memalukan Tuhan. Kita manusia memuliakan Tuhan, itu aja bedanya. Jadi bagaimana Tuhan sudah dipermalukan nanti? Kalau sudah dipermalukan nanti orang-orang wah itu iblis semuanya. Ternyata Tuhan nggak hebat, nggak sakti. Nah juga kalau kita minta didoakan hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan apapun itu ada aturan main kan? Ikutilah aturanku. Berarti ada aturan main. Salah satu contoh aturan main. Kalau kau didoakan sama pendeta, kau kasihlah sedikit. Sesemak kau. Jangan tangan kosong. Saya kan, saya bawa pendeta nih. Ada orang sakit di situ. Saya bawa pendeta ya kan. Saya doakan. Dia ini mendoakan biasanya sembuh ya. Yang hampir mati aja bisa doakan. Pas lagi pulang kami kan, saya tanya teman saya yang ayah saya kan, tadi kalau kasih nggak dia pendeta itu? Enggak tahu aku, nggak sembuh. Oh ya udahlah 2 minggu lagi kita datang kita di situ kan. Tadi kita bilang kasih lah ya sama teman saya. Ya harus didoakan, dikasih lah dia. Tah sedikit nggak banyak sukarela, sembuh dia. Ya, jadi sebenarnya ya, yang ditiru oleh dukun itu Tuhan, bukan Tuhan meniru dukun. Dukun yang meniru Tuhan. Coba kalau kita ke dukun, Mbah, ini begini, saya mau naik pangkat. Dikasih kan kotak-kotak, nih, isilah, bayar kan? Dia hidup, dukun itu hidup dari pelayanannya. Hamba Tuhan tidak begitu. Sebenarnya Tuhan itu yang pertama-tama hamba Tuhan itu mendoakan orang, kasihlah. Kan nggak dipatok, harus punya firman, kasih aja. Nah baru yang kau doakan sembuh, karena Tuhan melihat apabila hamba-Ku itu kau permuliakan, dia akan hidup dari pelayanannya sembuh, karena menyembuhkan Tuhan.
bukan dia. Jadi kita ini kadang-kadang tiru aja dukun. Kalau dukun praktek datang kita, malah dia dipatok kan. Ini harus ini berat ini. Ada yang sakit kita bawa itu kan, berat ini, harus ada ampat ayam ke cemani 1 ekor 4 juta. Jadi kalau ada ampat 16 juta. Kita udah tahu lah ilmunya. Nanti saya aja yang disediakan Pak katanya. Jadi berapa ayam cemani itu 4 juta, 16 juta ya. Saya Pak sana kasih lah 20 juta. Begitu cara dukun itu mahal. Ya, coba kalau sama Tuhan nggak ada. Ya, kamu bisa doakan sumbangan pulang kasih tangan sedikit karena dia harus hidup dari pelayanannya. Itu adalah aturan Tuhan, bukan kita karena kasihan ini. Ya kasihan aturan main seperti itu. Jadi kemarin saya saya tanya kan, ada kok kasih ini, dia kasih yang bagus, pasti jatuh ya. Gitu. Jadi ada aturan main. Aturannya tadi kan, pilihlah mana yang kau pilih, mau kehidupan atau kematian. Kalau kehidupan berarti kau mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, ikuti aturannya. Kalau kau milih kematian berarti kau beralih kepada hal lain. Ya, kau tinggalkan Tuhan, pilih. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan misalnya, kasihan ya, lah nggak bisa kasihan kita di sini. Aturan Tuhan ya, aturan Tuhan berlaku. Aturan permainan, ada aturan main. Kalau misalnya kamu main bola, kan ada aturannya. Bola itu harus ditendang. Main bola ya, bola ditendang, nggak boleh dipegang. Tahu kita pegang, kita bawa ke gawang masukin, nggak masuk, malah kau kartu merah keluar. Jadi aturan main itu harus kita ikuti. Aturan Tuhan kita ikuti supaya kita dapat berkat. Kalau kita nggak ikuti aturan, nggak dapat apa-apa. Ikutilah aturan. Ya sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah habis ya. Jadi kita akan berdoa untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami di sini dapat, dan kita seluruh kami dapat menerima apa yang Kau ajarkan kepada kami, Kau perintahkan kepada kami. Tuhan, kami mau menjadi pelayan-Mu supaya dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memilih kehidupan daripada kematian. Kalau kami memilih kehidupan berarti kami mau taat, mau melakukan perintah-Mu, mau mengasihi-Mu, mau memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang singkat ini dapat kami lakukan, kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita bersama kita persembahan terbaik buat Yesus. Ibu Amoy, Ibu Jumiati,